Pengantar ilmu hukum merupakan fundamental bagi upaya mempelajari ilmu hukum dalam berbagai bidang. Hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan masyarakat. Adapun 5 fungsi hukum antara lain. Adapun macam-macam sumber hukum ada 2, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal. Pengertian hukum bisnis. Hukum bisnis adalah perangkat hukum yang mengatur suatu tata cara dan pelaksanaan suatu urusan atau suatu kegiatan perdagangan, industri, ataupun tentang kegiatan keuangan yang berhubungan dengan kegiatan pertukaran barang dan jasa. Adapun 5 tujuan hukum bisnis antara lain. Adapun beberapa fungsi dan sumber hukum bisnis antara lain dan ruang lingkup hukum bisnis antara lain. Kontrak, tindakan 2 orang atau lebih yang masing-masing pihak dituntut untuk melakukan satu atau lebih prestasi. Bisnis adalah suatu tindakan yang memiliki nilai-nilai komersial, sehingga kontrak bisnis adalah suatu perjanjian dalam bentuk tertulis yang disetujui oleh para pihak yang terlibat. Adapun tipe-tipe kontrak seperti berikut. Adapun objek kontrak, subjek kontrak. Adapun persyaratan sahnya perjanjian. Hukum perdata adalah segala pokok hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Ada 4 materi dalam KUA perdata. Yang pertama, perihal orang, perihal benda, perihal perikatan perjanjian, perihal pembuktian dan lewat waktu. Hukum dagang adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan dalam usahanya memperoleh keuntungan. Sumber-sumber hukum dagang, hukum tertulis yang dikodifikasikan, hukum tertulis yang belum dikodifikasikan. Perikatan merupakan suatu perhubungan hukum antara dua belah pihak atau lebih berdasarkan di mana pihak satu dapat menuntut sesuatu hal dan pihak lainnya dapat berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Adapun sumber dari perikatan timbul dari perjanjian, perikatan timbul dari undang-undang, perikatan timbul dari perbuatan melanggar peraturan. Lalu adapun 10 cara penghapusan perikatan. Adapun jenis-jenis perikatan. Prestasi merupakan hal-hal yang tertulis dalam kontrak, sedangkan prestasi tidak terlaksananya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya. Ada 8 jenis badan usaha: perusahaan perseorangan, firma, CV, PT, BUMN, koperasi, yayasan, dan BUMD. Oke, ada 14 izin usaha. Kombinasi badan usaha terdapat 6. Yang pertama joint venture, yang kedua adalah charter, yang ketiga adalah trust, yang keempat adalah holding company, yang kelima adalah merger, yang keenam adalah akuisisi. Pendaftaran wajib bagi perusahaan ada 5. RUPS adalah keputusan tertinggi dalam pengambilan keputusan menyangkut PT, berwenang untuk mengangkat dan juga memberhentikan direksi dan juga komisaris. Perlindungan konsumen adalah upaya untuk melindungi hak-hak konsumen dalam bertransaksi atau menggunakan produk dan jasa. Nah, perlindungan konsumen ini di Indonesia sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pada pasal 4, yaitu yang pertama, konsumen memiliki hak atas kenyamanan, konsumen memiliki hak untuk memilih barang ataupun jasa yang sesuai, lalu yang 3, konsumen memiliki hak untuk diperlakukan dengan baik, lalu yang terakhir yaitu konsumen memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi. Monopoli perdagangan dan persaingan tidak sehat merupakan hal yang sangat sering kita jumpai bagi para pelaku usaha, yang dimana hal ini sangat merugikan bagi para pelaku usaha yang sejenis. Oleh karena itu, pemerintah membuat undang-undang tentang anti monopoli dan persaingan tidak sehat yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Nah, ada juga pepatah mengatakan bahwa sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Nah, jadi bagi para pelaku usaha yang melakukan monopoli perdagangan dan persaingan tidak sehat, pasti perbuatan mereka akan terbongkar juga suatu saat nanti. Permisi, selamat siang Pak. Baik, silakan duduk. Nah, kamu berdua atau apa ya datang ke sini?
Begini Pak, kami berdua kesini untuk melakukan pengecekan nama brand untuk mendirikan sebuah perusahaan dengan nama brand Glow Up Go Pak. Iya Pak, kami juga di sini ingin mendaftarkan merek kami supaya mendapatkan perlindungan badan hukum. Karena waktu ini ada kejadian rekan saya, kan dia mempunyai brand, tetapi dia tidak mendaftarkannya sehingga terjadi plagiarisme. Kamu kenapa? Jadi gini, kan aku punya brand skincare. Nah, tapi ada orang nih yang ikutin brand aku. Gimana ya bagusnya? Gimana kalau kamu coba laporin aja? Kalau ngelaporin sih, tapi brand aku belum terdaftar. Gimana? Ya, kalau gitu gimana ya? Aku juga bingung nih. Kalau gitu gini aja, next kalau misalnya kamu buat brand baru lagi, kamu jangan lupa daftarin supaya nggak kejadian kayak gini lagi. Iya sih ya. Ya nanti aku coba buat brand mungkin. Asik ya idenya. Iya, sama-sama, sabar ya Cika. Iya. Baik, permintaan Bapak Ibu dapat kami lakukan. Tetapi masih membutuhkan waktu untuk melakukan hal tersebut karena dalam membentuk sebuah nama perusahaan harus melakukan pemeriksaan secara menyeluruh agar tidak adanya plagiarisme. Terima kasih, Bapak Ibu bisa keluar. Saja. Permisi Pak. Silakan dulu Pak. Siapa Pak? Bosnya ada ya? Kebetulan bosnya lagi keluar negeri nih Pak. Ada apa ya? Jadi gini Pak, kok semakin lama semakin dikit ya barang yang dikirim ke toko saya. Mohon maaf Pak, dikarenakan ada kendala Pak. Jadi kami tidak bisa memenuhi keinginan Bapak. Apa-apaan nih? Kalau begini saja, saya yang bisa rugi Pak sebagai distributor, di mana perusahaan ini sudah merugikan saya. Bapak juga tidak bisa memenuhi keinginan saya. Kami mohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan kami Pak. Apa sih perusahaan ini? Nggak jelas. Aduh, penjualan beberapa hari ini sangat menurun. Apa sih penyebabnya ini? Padahal 3 minggu yang lalu baik-baik aja. Permisi Pak. Baik, silakan masuk. Mohon maaf mengganggu waktunya Pak. Ini ada data-data penyebab penurunannya penjualan. Silakan diperiksa. Seperti yang kuduga, perusahaan keras melakukan monopoli terhadap perusahaan kita. Kamu sewa pengacara untuk mereka. It's the one and only Digo Double G. Bener nggak sih nih orangnya? Permisi Bapak. Ya, ada apa ya? Apa benar dengan Bapak Tompel? Di sini saya mau mengirimkan paket atas nama Sutamiasih Bapak. Oh, coba saya cek dulu. Maaf Bapak, ini sistemnya COD, jadi harus bayar dulu Bapak sebelum dibuka. Karena perikatan merupakan suatu perhubungan hukum yang dimana adanya dua orang atau lebih, yang dimana satu pihak dapat menuntut sesuatu hal dan pihak lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Jadi begitu Bapak. Oh ya, ini wah ya. Wih. Muka aku jadi gini ya. Aku mau nongkrong lagi sama teman-teman. Mereka. Astaga. Kenapa tuh mukanya? Pasti dah. Gara-gara skincare yang kemarin kau beli itu ya? Iya nih, muka aku jadi gini. Siapa sih punya produknya itu? Aku bakalan tuntut ya karena sudah melanggar hak perlindungan konsumen yang diatur di Undang-Undang tahun 1999 pasal 4 nomor 8. Itu. Ya udah, kalau itu sekarang kita berobat dulu yuk. Nanti kita duduk bareng-bareng. Yuk, Yuk.
Misi, Bu. Iya Pak, Bu, ada apa ya? Saya mau lapor. Pacar saya kan minggu lalu beli skincare di PT Glow Up Go. Nih, Setelah memakai seminggu, Bu, muka pacar saya itu jadi burik. Pokoknya saya mau laporin kasus ini, Bu. Karena sesuai pasal 408 dalam Undang-Undang tahun 1999, saya mau minta pertanggungjawaban dari Ibu atas kerugian yang kami alami sebesar 10 juta. Baik Pak, Bu, saya akan bertanggung jawab atas kerugian yang telah kalian alami. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya ya.